Pernahkah kamu tenggelam dalam sebuah cerita singkat yang memukau, membuatmu berpikir, dan bahkan tersenyum sendirian? Itulah cerpen, sebuah dunia mini yang penuh makna. Cerpen adalah jenis prosa fiksi yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Ia padat, ringkas, dan fokus pada satu peristiwa atau konflik utama. Berbeda dengan novel yang panjang, cerpen punya cakupan yang lebih sempit. Ia biasanya hanya menampilkan beberapa tokoh, satu latar, dan alur yang lurus. Kunci utama cerpen adalah efisiensi. Setiap kata, setiap kalimat harus memiliki tujuan untuk membangun cerita dan menyampaikan pesannya. Ciri-ciri cerpen, bagaimana cara kita mengenali sebuah cerpen? Yaitu yang pertama, jumlah kata terbatas, biasanya hanya antara 5.000 hingga 10.000 kata. Kedua, fokus pada satu peristiwa atau konflik tunggal, tidak ada cabang cerita yang terlalu banyak. Yang ketiga, tokoh yang terbatas dan tidak berkembang terlalu kompleks hingga hanya memiliki sekelumit sisi mereka. Yang keempat, alur cerita padat dan langsung ke intinya, tidak ada basa-basi yang berlebihan. Dan yang kelima, meninggalkan kesan mendalam setelah dibaca, seringkali dengan akhir yang tak terduga atau pesan moral yang kuat. Selanjutnya, unsur cerpen. Seperti bangunan, cerpen juga punya pondasi dan dindingnya loh. Mari kita lihat unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, ada tema. Di sini gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar cerita, apa pesan utama yang ingin disampaikan penulis. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan. Siapa saja yang terlibat dalam cerita, bagaimana sifat dan karakternya yang digambarkan. Yang ketiga, alur atau plot. Rangkaian peristiwa yang membangun cerita dari awal hingga akhir. Ada pengenalan, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya ada latar, di mana dan kapan cerita itu terjadi. Latar biasanya berupa tempat, waktu, atau suasana. Selanjutnya ada sudut pandang, dari mana cerita ini diceritakan, apa dari sudut pandang aku, dia, atau pencerita serba tahu. Selanjutnya ada gaya bahasa, bagaimana cara penulis memilih dan merangkai kata-kata untuk menciptakan nuansa dan makna tertentu. Selanjutnya yang terakhir ada amanat dan pesan moral, pelajaran atau nilai-nilai yang bisa kita petik dari cerita. Nah, di sini saya akan memberikan tips menulis cerpen. Tertarik untuk mencoba menulis cerpen? Mulailah dengan ide yang kuat dan fokus pada konflik tunggal. Kembangkan karakter yang menarik meskipun sederhana dan ciptakan latar yang hidup. Perhatikan alur agar padat dan tidak bertele-tele. Setiap kata yang harus mempunyai tujuan. Yang terpenting, baca banyak-banyak cerpen dari berbagai penulis. Ini akan memperkaya ide dan gaya tulisanmu loh. Nah, jadi itulah cerpen, sebuah bentuk seni yang memadukan kedalaman makna dengan keringkasan yang memikat. Semoga video ini membantumu memahami lebih dalam tentang keindahan dan kompleksitas cerpen. Jangan ragu untuk memulai membaca atau bahkan menulis cerpenmu sendiri. Sampai jumpa kembali. Salam literasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pecinta kata, kembali lagi dengan saya Kak Rica Fadila. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pantun. Pernah gak sih kalian mendengar tentang pantun? Ini bukan pantun biasa loh, tapi pantun yang bisa bikin kita tertawa, merenung, atau bahkan memberikan nasihat. Pantun itu seperti melodi kata-kata yang punya aturan mainnya sendiri. Dan hari ini kita akan mengungkap semua rahasianya. Siap untuk berkreasi dan bermain dengan kata-kata? Yuk kita mulai petualangan pantun kita. Jadi apa sih sebenarnya pantun itu? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama dari Indonesia. Dia mempunyai ciri khas yang bikin kita langsung tahu kalau itu pantun. Bukan cuma sekadar kumpulan kalimat, tapi pantun itu punya irama, rima, dan pesan yang unik. Pantun biasanya berisi nasihat, hiburan,
teka-teki, atau bahkan ungkapan cinta. Nah, sekarang kita bedah ciri-ciri unik pantun. Ada 4 hal utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama, satu bait pantun selalu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap baris pantun biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Dan yang keempat, ini nih yang paling khas, rima pantun selalu bersaja ABAB. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis pantun. Pantun itu beragam loh, ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan banyak lagi. Nih ya, aku kasih tahu contoh pantun nasihat. Pergi ke pasar membeli kemeja, jangan lupa membeli pita. Rajin-rajinlah dalam bekerja, agar masa depan bahagia. Nah, menurut kalian belajar pantun itu penting nggak? Ya, bener banget, belajar pantun itu penting. Karena belajar pantun itu bukan cuma hafal-hafalan, tapi banyak manfaatnya. Yaitu yang pertama, melatih kreativitas. Kita jadi terbiasa tuh merangkai kata dan ide, kemudian memperkaya kosakata. Kita akan mencari berbagai kata untuk memenuhi rima dan suku kata. Dan melestarikan budaya. Pantun adalah warisan budaya yang harus terus kita jaga. Dan yang paling penting, membuat pantun itu menyenangkan. Luar biasa, sekarang kalian sudah tahu apa itu pantun, ciri-cirinya, dan kenapa pantun itu penting. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, coba buat pantun versimu sendiri. Ingat 4 kuncinya, 4 baris, 8-12 suku kata, ada sampiran, ada isi, serta rima ABAB. Teruslah berkreasi dan lestarikanlah budaya kita melalui pantun. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah kata, selamat datang di petualangan bahasa kita kali ini. Pernahkah kalian merasa bingung mencari kata yang pas saat menulis atau berbicara? Atau mungkin ingin membuat tulisanmu lebih kaya dan bervariasi? Nah, di video ini kita akan mengungkap rahasia 2 sahabat kata yang akan membuat bahasamu semakin keren, yaitu sinonim dan antonim. Siap untuk belajar sambil bersenang-senang? Yuk kita mulai. Mari kita kenalan dulu dengan sinonim. Mudahnya, sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang mirip atau sama. Mereka itu seperti kembar tapi tak identik, punya arti yang serupa walau bentuknya berbeda. Kenapa sinonim itu penting? Bayangkan, kamu sedang menulis cerita dan terus-menerus menggunakan kata besar. Pasti bosan kan? Dengan sinonim, kamu bisa ganti dengan agung, raksasa, luas. Tulisanmu jadi lebih menarik dan hidup. Contohnya, pintar bisa diganti dengan cerdas, pandai, atau cakap. Coba tebak apa sinonim dari kata senang? Ya, bisa gembira, ria, atau bahagia. Menguasai sinonim akan membuat kosakatamu semakin banyak dan kamu bisa menyampaikan ide dengan lebih variatif. Sekarang, kita beralih ke kembar yang berlawanan, yaitu antonim. Kalau sinonim maknanya sama, antonim itu kebalikannya. Mereka adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Antonim itu seperti siang dan malam, panas dan dingin, atau tinggi dan rendah. Mereka membantu kita untuk menunjukkan kontras atau perbedaan. Contohnya, antonim dari besar adalah kecil. Coba pikirkan, apa antonim dari kata cepat? Betul sekali, lambat. Memahami antonim sangat berguna untuk membandingkan sesuatu atau saat ingin menyatakan hal yang bertolak belakang. Dengan sinonim dan antonim, kita jadi lebih fleksibel dalam memilih kata yang paling tepat untuk setiap situasi. Tips dan latihan singkat. Bagaimana cara menguasai sinonim dan antonim? Yang pertama, perbanyak membaca. Semakin banyak kamu membaca, semakin banyak kata yang akan kamu temui. Yang kedua, gunakan kamus. Ini adalah harta karun untuk mencari kata-kata yang kamu butuhkan. Yang ketiga, berlatih. Coba buat kalimat dengan menggunakan sinonim atau antonim. Ayo kita coba tantangan singkat. Sinonim dari kata cantik adalah indah. Antonim dari kata kaya adalah miskin. Luar biasa. Kalian sudah mulai jago ya. Hebat.
Sekarang kalian sudah tahu apa itu sinonim dan antonim. Ingat, sinonim itu kata yang maknanya mirip, sedangkan antonim itu kata yang maknanya berlawanan. Dengan menguasai keduanya, kemampuan bahasamu akan melesat. Bahasa Indonesia itu sangat kaya, dan dengan terus belajar, kita bisa menjelajahi keindahannya. Teruslah membaca, teruslah menulis, dan teruslah berpetualang dengan kata-kata. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi. Perkenalkan, nama saya Yulia Pradila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu puisi. Tahukah kamu bahwa puisi bukan sekedar rangkaian kata, tetapi suara hati yang dituangkan dalam bait dan irama. Adapun pengertian dari puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan imajinasi penulis dalam bahasa yang indah dan padat makna. Dengan diksi yang dipilih dengan cermat, puisi mampu menyentuh hati pembaca hanya dalam beberapa baris saja. Puisi memiliki ciri-ciri yang unik. Di antaranya, yang pertama, menggunakan gaya bahasa atau majas. Yang kedua, mengandung irama dan rima, diksi atau pilihan kata yang padat dan bermakna. Adapun jenis-jenis puisi. Secara umum, puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada puisi lama. Puisi lama ini seperti pantun dan syair. Yang kedua, ada puisi baru. Puisi baru ini yang lebih bebas dan modern. Adapun fungsi dan manfaat dari puisi. Puisi bukan hanya untuk dinikmati keindahannya, tetapi juga bisa menjadi media kritik sosial, alat penyampaian pesan dan moral, bahkan sebagai terapi jiwa. Baik, di sini saya akan membawakan puisi tentang pendidikan yang berjudul Cahaya Ilmu. Di balik papan dan kapur tulis, guruku menanam benih-benih mimpi. Langkah kecilku perlahan menanjak menuju cakrawala yang dulu asing. Ilmu adalah lentera jiwa, menerangi jalan yang gelap dan buta. Pendidikan bukan sekedar angka, tetapi jendela untuk melihat dunia. Yuk, mulai hari ini coba tulis puisimu sendiri. Tuangkan rasa dan pikiran dalam kata, karena setiap orang punya cerita dan puisi bisa jadi caramu untuk bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Sobat Literasi. Halo teman-teman Sobat Pintar. Perkenalkan, nama kakak Suci Ayunda Fitria Dewi dengan nomor NPM 230530027. Sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat datang di kelas Kak Yunda. Hari ini kita akan belajar bareng tentang teks yang bisa bikin kamu merasakan sedang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu hanya dari kata-kata. Wah, apa itu? Yuk, mari kita bahas bareng, yaitu teks deskripsi. Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan sangat detail. Apa sih ciri-ciri dari teks deskripsi? Catat ya. Yang pertama yaitu menggambarkan objek secara konkret dan detail. Yang kedua yaitu menggunakan kata sifat seperti indah, lembut, dan harum. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu membuat pembaca merasakan langsung hal yang digambarkan. Teks deskripsi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Identifikasi ialah pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi, ialah penjabaran rinci tentang objek. Dan yang terakhir yang ketiga ialah pesan atau pesan, yaitu pendapat atau kesan dari penulis tentang objek. Yuk, coba kita bikin bareng teks deskripsi. Ini dia contoh teks deskripsi tentang seekor kucing. Kucingku bernama Ogen. Bulunya warna oranye keemasan, halus seperti kapas. Dia suka tiduran di sofa dan meringkuk manja.
matanya berkilau seperti bintang dan suaranya lembut. Gimana? Kamu sudah kebayang kan seperti apa bentukan alien? Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa itu teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan contoh simpel dari teks deskripsi. Jadi, kamu bisa membuat teks deskripsi melalui tempat favoritmu atau bahkan hewan peliharaanmu. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo teman-teman, di channel edukasi kali ini kita akan belajar salah satu jenis teks yang sering banget kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yap, bener banget, yaitu teks prosedur. Ayo kita pelajari bersama-sama. Akhir-akhir ini aku senang banget melihat video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak bakwan jagung ini bisa menjadi tes prosedur loh. Apa itu tes prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat untuk menyampaikan informasi tentang membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, cara membuat salad buah, dan cara membuat celengan dari kaleng bekas. Yang kedua, informasi tentang melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, dan cara memesan makanan dari aplikasi online. Yang ketiga, cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, cara menggunakan kompor listrik, dan cara menggunakan atau mengoperasikan komputer. Satu, tes prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan, sehingga dibutuhkan kata penghubung untuk mengurutkan langkahnya. Contohnya, 1 titik-titik, 2 kemudian titik-titik, 3 lalu titik-titik, 4 selanjutnya titik-titik, 5 setelah itu titik-titik. Yang kedua, teks prosedur memiliki kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya adalah 1. Masukkan garam secukupnya, 2. Langkahkan kaki kanan ke depan. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya kata 1. Mengaduk, 2. Memotong, 3. Melempar. Keempat, menggunakan kata keterangan atau untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Bagaimana cara membuat tes prosedur? Sebelum kita membuat tes prosedur, kita harus tahu dulu nih, apa itu struktur dari tes prosedur. Struktur tes prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Contoh teks prosedur, cara membuat nasi goreng kecap. Demikian penjelasan singkat tentang tes prosedur. Semoga teman-teman makin paham dan dapat membuat tes prosedur sendiri ya. Ingat, tuliskan dengan jelas urutan langkah-langkah dan gunakan kata kerja yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan gembira ya. Di sini saya Dea Ananda Putra Nasution ingin menjelaskan tentang apa fakta dan opini. Apa sih fakta dan opini itu? Nah, jadi fakta adalah sesuatu yang benar-benar ada atau nyata.
Fakta biasanya berisi sesuatu yang tidak bisa disanggah oleh siapapun, dan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang tentang keadaan yang belum atau sudah pernah terjadi. Bagaimana sih cara membedakan fakta dan opini? Nah, di dalam video kali ini kita akan membedakan fakta dan opini. Dapat kita lihat dari contoh artikel tersebut. Nah, di dalam artikel tersebut yaitu berisi fakta. Kenapa fakta? Karena di dalam artikel tersebut berisi kejadian nyata tanpa ada campuran dari pendapat manapun. Nah, kalau artikel yang ini berisi opini. Kenapa opini? Karena berisi pendapat atau pemikiran penulis tentang suatu hal. Namun, kalau dalam satu artikel berisi fakta dan opini, bagaimana sih cara membedakannya? Nah, kalau kalian ingin tahu cara membedakannya, kenali dulu yuk ciri-ciri susun utama dalam kalimat fakta dan opini. Ciri yang pertama pada kalimat fakta adalah harus bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan pada kalimat opini bisa saja benar, bisa saja salah, tergantung pada konteks peristiwanya. Ciri yang kedua yaitu kalimat fakta memiliki data yang akurat, misalnya waktu, tempat, dan tanggal peristiwa terjadi. Sedangkan opini tidak memiliki data yang pasti. Biasanya kata-kata ini yang menjabarkan opini, misalnya sepertinya, mungkin, seandainya, seharusnya, yang semuanya merujuk kepada ketidakpastian pernyataan. Nah, dengan mengetahui ciri dari kalimat fakta dan opini, kalian jadi bisa membedakan kalimat fakta dan opini ketika membaca suatu artikel. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.